Jadi memang sempat dibawa sama kakak yang paling tua, dibawa ke tempat ibu. Tiba-tiba diambil lagi sama bapak. Gue dicari di rumah nenek dari sebelah ibu, dipaksa dibawa pulang. Coba kasih tau dulu ini siapa? Bapak saya. Oke, bapak. Kenapa lo lihat bapak langsung seperti emosional kayak gitu? Jujur saya sudah nggak pernah ngobrol banyak sama beliau, sudah lama banget. Kebetulan orang tua, ibu sama bapak ya memang sudah berpisah. Lebih kurang sudah 20 tahun lah. Kita di sini punya momen untuk bikin perubahan dalam keluarga gitu. Kalau saya boleh tanya sama Pak Herli, gitu, Bapak merasa nggak kalau memang hubungannya sama Gumai selama ini kurang baik? Yang dulu merasa. Tidak merasa ya, tidak Pak? merasa, iya. Tidak merasa jauh sama anak? Enggak, biasa-biasa. Memang dia, tapi dia memang dari kecil itu sudah ikut nenek. Udah berapa tahun Bapak nggak kumpul sama Gumai kira-kira, Pak? Waktu dia di pesawat. Dia jadi pramugara ya? Iya. Itu kehilangan kontak sama sekali? Iya. Kadang-kadang dia mau berangkat masih ngasih tahu kadang-kadang. Nggak ada yang salah ya? Enggak. Baik-baik saja semuanya? Baik-baik saja. Maksud saya gini, hubungan Bapak dengan, kan Bapak punya 5 anak ya kalau tidak salah ya? Kakak-kakaknya Gumai ada 4 ya? Ada 1 yang udah almarhum, berarti sekarang tinggal 3. Nah, hubungan dengan Gumai sama hubungan dengan kakak-kakaknya apa ada yang beda, Pak? Enggak. Atau sama aja? Sama aja, iya. Oke, Gumai ada yang, saya boleh tahu alasannya kenapa kecewa sama Bapak? Ya memang sebenarnya buat saya saat ini saya sudah nggak mau bahas apa-apa lagi ya. Jujur saat ini saya sebenarnya sudah lega. Maksudnya segala macam yang ada di dalam hidup saya, keluh kesal itu saya sudah ikhlaskan ke Allah Subhanahu Wa Taala, ke Tuhan, bahwa yang penting sekarang saya berharap orang tua sehat. Tapi memang dari kecil sih yang nggak tahu kenapa ya, mungkin bisa dibayangin ya. Saya kecil itu ngerasa sedih gitu. Saya punya 4 saudara nggak deket sama saya. Bapak saya di mana, ibu saya di mana waktu itu. Jadi saya biasanya kalau malam tuh suka nangis. Kalau di rumah nenek, saya suka nungguin. Kalau malam di rumah nenek saya suka nungguin, berharap bapak saya datang. Masa lalu itu harusnya gue lupain. Masa lalu itu bukan salah orang tua gue, tapi sudah takdir gue anggap, sudah suratan. Pak Herli, saya mau tanya sekarang. Waktu dia masih kecil, waktu dia pindah ke rumah neneknya, Bapak tahu nggak kalau anak ini ternyata setiap malam suka nangis dan pengen Bapak datang menjemput? Enggak tahu waktu itu karena saya yakin dengan nenek itu, nenek kandung itu kan. Jadi Bapak nggak pernah kepikiran sama sekali kalau si Gumai ini merasa ditelantarkan waktu itu ya? Enggak. Dan katanya waktu pas kecil sempat nggak boleh ketemu sama ibunya ya? Jadi memang sempat dibawa sama kakak yang paling tua, dibawa ke tempat ibu. Tiba-tiba diambil lagi sama bapak. Gue dicari di rumah nenek dari sebelah ibu, dipaksa dibawa pulang. Setelah gue pulang itu ke Palembang, setiap kali bapak ngomong apa, pasti gue suka jawabnya kasar. Lo bisanya jawab gimana kalau Bapak ngomong apa? Misalkan beliau ngebentak, gue pasti ngebentak balik. Beliau ngomong apa, pasti gue jawabnya kasar. Begitu Pak? Kadang-kadang. Bapak pernah merasa sakit hati dijawab seperti itu oleh anak? Tidak pernah. Tidak pernah merasa sakit hati, tidak pernah. Kenapa Bapak nggak sakit hati? Karena kalau kita dijawab orang kasar, pasti kita sakit hati Pak. Karena Bapak udah maklumi
waktu itu mungkin oleh karena orang tua pisah kan mungkin agak pikiran agak goyang. Berarti sampai sebelum kesini juga lo masih bertindak seperti itu sama bapak? Masih berbuat seperti itu? Terakhir ya sebelum berangkat sini gue masih suka ngejawab bentak keras. Makanya sekarang ini sekarang ini mungkin kesempatan ya minta maaf Pak. Aku berharap dunia akhirat Bapak maafin aku kesalahan aku. Aku suka ngomong kasar, ngebentak. Jadi aku berharap mulai sekarang aku bisa bilang kalau sebenarnya aku nyatain bahwa sebenarnya aku rindu dan sayang sama Bapak. Dan aku mau Bapak panjang umur, sehat. Dan aku masih mau bahagiain beliau. Jadi waktu itu kakak-kakak Gumai masih kecil, masih SD. Iya. Kelas 4, kelas 5. Jadi berat beban. Waktu itu di rumah cuma saya sendiri. Jadi kalau bapak Gumai merasa terbuang, minta maaf Pak. Sama bapak baik-baik aja. Sekarang saya tanya kalau sama ibu gimana? Sama ibu baik-baik aja. Sama ibu baik-baik aja. Waktu masih kecil, terus itu gimana kelanjutannya? Ya balik lagi ke rumah nenek. Terus udah mulai besar. Terus baru ketemu ibu. Akhirnya di maskapai, di penerbangan. Ya. Lalu baru resign. Gue mutusin buat tinggal sama bapak. Oke. Ini sekarang saya panggilin teman saya juga. Ya. Kejutan juga buat teman-teman. Siapa yang ada yang kenal nggak? Dia ini siapa? Siapa sangka, di hari yang baik ini, John Martin menghadirkan satu persatu orang-orang yang paling disayangi oleh Gumai. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah ibunya dan kakaknya ya. Boleh, silakan duduk ibu. Ayo kakak, dikenalan teman-temannya. Ibu apa kabar ibu? Baik. Ibu baik. Ini bawa-bawa kresekan apa ya, Mas? Oh, wow. Mohon maaf, yang ngasih lulu pade siapa? Kan dia yang mau dikasih. Coba dibuka dulu mas. Buka. Coba gimana? Nah. Bagi-bagi ko itu ko, makan ko. Makan kok, bagi-bagi kok. Nah ini pempek. Digoreng dulu nih ko. Oh digoreng. Dinggir tangguh. Tahu. Iya ini Michi kok Palembang juga? Iyalah pulau. Tante makasih ya. Ini untuk aku dewean. Bisa loh. Ya udah lo dapet pempek, nggak dapet rumah tapi ya. Saya merasa cukup bahagia dan apa yang selama ini merasa terganjal dengan Gumai itu sudah terselesaikan. Terima kasih kami sekeluarga kepada GTV yang mengadakan acara ini. Guys, sambil makan pempek, kejutannya belum berakhir ya. Gua masih nunggu satu teman gua lagi yang lain. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, masih ada yang seru setelah yang satu ini. Sambil di rumah terakhir bersama Shopee.